Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investorologis. Kali ini kita akan bahas-bahas saham sedikit, cerita sedikit, dan saya akan memberikan sebuah pandangan-pandangan tentang investasi saham. Jadi sebetulnya kalau untuk kita yang pemula, mencari saham-saham yang bagus itu mungkin cukup sulit ya. Tapi kalau kita sudah pelajari ilmunya, sudah kuasai, sebetulnya mudah saja menurut saya. Dan juga karakteristik dari pengaruh tren terhadap harga saham itu ya betulan ada memang. Seperti contoh misalnya, ini saya buka di Stockbit saya sektor energi. Nah, sentimen dari eh, bursa karbon sangat mempengaruhi sektor-sektor energi yang membuat diversifikasi bisnisnya ke arah eh, green economy atau green energy. Jadi yang berkaitan dengan itu harga sahamnya dapat sentimen positif jadi naik dia. Nah, jadi tidak heran kenapa harga-harga saham dari sektor energi belakangan ini sudah naik 5 sampai 10% ya secara rata-rata. Nah, kalau kalian perhatikan juga beberapa yang naik seperti bisnis geothermal atau bisnis yang menghidupkan listrik berdasarkan pemanfaatan panas bumi itu sangat kencang naiknya. Seperti kita kasih contoh saham Geo naik, Geo juga naik cukup deras. Nah, karena dia bisnisnya inti bisnisnya adalah geothermal energy, memanfaatkan panas bumi untuk menghidupkan listrik. Oke, memberikan listrik. Nah, jadi kita nggak heran kenapa saham Pegeo itu naik cukup deras karena memang sentimennya lagi positif karena dipositifkan oleh isu green economy itu. Jadi ngarahnya ke sana semua. Nah, sebentar ya sini jaringan saya cukup lambat, agak sedikit macet. Nah, selama 1 bulan terakhir Pegeo sudah tumbuh 51,17%. Ini kalau dari sisi valuasi mungkin sudah cukup mahal ya sampai Pegeo ini. Kalau kalian masuk sekalipun 1 bulan yang lalu, tapi karena sentimennya positif dari ekonomi makronya, jadi dia tersentuh harga sahamnya, jadi naik. Nah, kalau orang-orang yang mainannya trading pasti dia akan beli melihat isu juga, melihat tren juga. Jadi kaitan antara tren dan harga saham itu sangat kuat gitu. Nah, kita bisa lihat lagi saham-saham dari contohnya geothermal, misalnya pemanfaatan geothermal itu ada di Adaro juga ada dari anak perusahaannya, Indika juga ada. Jadi mereka naik-naik juga harga sahamnya. Adaro juga naik, Indika juga naik. Nah, ada juga dari yang mau IPO itu brand. Nah, brand ini kan selain membawa nama besar seperti nama Pak Prajogo Pangestu, brand ini juga ada kaitannya dengan usaha geothermal. Kalau kita baca beritanya di sini, jadi banyak yang bilang valuasi brand ini terlalu mahal. Tapi ya itulah mau gimana lagi. Nama Pak Prajogo Pangestu itu sudah terlalu besar untuk emiten-emiten miliknya di bursa efek seperti BRPT ataupun Cuan. Nah, harga sahamnya itu memang lagi BRPT kan lagi ada kaitannya juga sama geothermal. Jadi mereka tumbuh gila-gilaan harga sahamnya. Nah, bayangkan ini selama 1 bulan terakhir sudah tumbuh 44%. 1 bulan terakhir loh, 3 bulan terakhir tumbuh 101% BRPT udah. Nah, ya sentimen-sentimen ini pasti tidak menutup fakta bahwasanya sekalipun valuasi harga brand nanti
pada saat IPO mahal, tapi menurut saya tetap akan dapat sentimen positif dari eh, pandangan tentang geothermal ini sebagai eh, ekspektasi jangka panjang mengenai bisnis bahan bakar listrik ke depan, bahan bakar energi listrik ke depan, untuk mulai perlahan meninggalkan batu bara. Tapi kenapa harga batu bara tetap naik? Ya karena memang faktanya tetap dibutuhkan juga. Jadi satu, berspekulasi untuk ekspektasi bisnis sumber energi ke depan, dan satu lagi memang sudah terfaktakan masih bisa digunakan dan masih dibutuhkan untuk digunakan sebagai sumber energi listrik ke depan. Jadi sekalipun geothermal isunya naik, tapi kalian bisa lihat saham-saham yang menggunakan batu bara sebagai produksi energi listrik itu tetap naik juga harga sahamnya, karena memang masih sangat dibutuhkan dan memang sekarang kondisi ekonominya masih sangat membutuhkan batu bara sebagai pembangkit energi listrik ya. Nah, kalau kita buat di sini bisnis harga gini aja, harga batu bara global. Saya bikin call Newcastle. Kita lihat harga batu baranya. Sebentar kita tunggu. Jadi nggak ada pengaruh juga sebetulnya. Saya lihat, nah $160 per ton masih bertahan. Intinya kalau di atas $100 sebetulnya harga. Nah ini kan kita bisa lihat grafik harga batu bara sejak bulan 6 sampai sekarang itu dia mengalami peningkatan dari $125 ke $160. Jadi prospek batu bara pun tidak ditutupi oleh perkembangan sumber energi geothermal ini. Malah keduanya sama-sama bertumbuh terkait bursa carbon trading yang mau dibuka besok ya tanggal 26 ya, bursa karbon. Bursa karbon ini bukti komitmen RI pada perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi musuh negara-negara di dunia, maka negara-negara di dunia kini tengah menyiapkan cara untuk mewujudkan komitmennya dalam perubahan iklim. Babak baru tampak akan dimulai setelah bursa karbon, bukan hanya ucapan belaka. Rencana sudah ada di depan mata. Lantas apa itu bursa karbon? Bagaimana prakteknya dan negara mana yang sudah menerapkan ini? Perubahan iklim menjadi musuh negara-negara di dunia. Siapa sangka bahwa perubahan iklim yang dulunya kerap dianggap mitos oleh orang banyak ini mulai menunjukkan dampak yang bisa dianggap remeh. Sebab itu Indonesia serta negara global punya komitmen kuat akan hal itu. Jadi intinya dunia saat ini sedang dalam krisis climate change ya, perubahan iklim yang diakibatkan oleh yaitu tadi kita masih pakai energi fosil seperti batu bara, jadi pemanasan global lah intinya kan. Nah, orang-orang mau pindah haluannya ke pemanfaatan green economy, jadi semuanya bakal serba mau dibuang lah bahan bakar energi fosil itu. Tapi nggak segampang itu juga karena biayanya cukup mahal untuk menggantikan batu bara, contohnya seperti ke sumber daya surya ataupun geothermal ini. Jadi masih diuji coba, tapi arahnya udah ke sana. Oleh karena itu sentimen-sentimen ke sumber-sumber energi di luar energi fosil bakalan terus mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya kenapa emiten-emiten yang terkait dengan sumber daya geothermal itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan harga-harga sahamnya. Jadi karena memang arah ekonomi dunia ke arah green economy. Jadi yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan ESG, berkaitan dengan green economy itu pasti harga sahamnya bertumbuh, arahnya ke sana. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kawan-kawan untuk menentukan harga saham dan pilihan saham kalian. Terima kasih.